Di depan Yati, di balik pintu, itu ada seorang aki-aki, lelaki tua, mengenakan jubah, memakai imamah. Menurut Teh Yati, penampilan aki-aki ini itu layaknya seperti para wali. Itu dalam pemahaman Teh Yati. Asal pakai jubah, pakai imamah, dianggapnya sunan, wali gitu kan. Si aki-aki itu lantas menghilang dari pandangan Yati. Yati pun langsung terbangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dah bener yang tadi teh mimpi, tapi kok kayak nyata. Ini juga masih pakai mukena, ucap Yati. Dia bangun masih dalam posisi di atas hamparan sajadah. Ya Allah, mimpi tadi kenapa begitu nyata? Nomor itu pun masih Yati ingat di kepala. 2783, 4 angka. Ya Allah, apa benar nomor itu rezeki zaman sekarang yang dikasih sama si aki-aki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini adalah sebuah cerita nyata tentang pesugihan yang tidak disengaja. Dulu di tahun 1992, narasumber kita sebut saja namanya Teh Yati. Beliau pernah mengalami suatu kejadian yang di luar nalar akal sehat manusia. Waktu itu, seperti yang baraya semua ketahui, di tahun 1992 itu lagi maraknya judi SDSB yang dilegalkan oleh pemerintah. SDSB sebuah singkatan yang berarti sumbangan dana sosial berhadiah. Di era kepemimpinan almarhum Pak Soeharto zaman Orde Baru. Waktu lagi marak-maraknya judi SDSB, banyak sekali masyarakat kita dari berbagai lapisan menggandrungi judi SDSB ini, berharap mendapatkan keberuntungan dengan modal kecil bisa mendapat keuntungan yang besar. Orang-orang pada waktu itu sudah seperti orang yang tak waras. Mereka mencari nomor 4 angka, kadang nomor buntut, dengan berbagai cara. Bahkan anak kecil yang baru belajar bicara langsung suka ditanya angka. Mereka percaya itu bisa keluar, bisa tembus. Tak jarang pula ada orang gila jalan-jalan di pinggiran jalan, diberhentikan, ditanyai nomor berapa yang mau keluar. Bahkan yang lebih parah, banyak yang datang ke dukun untuk meminta nomor pula. Bahkan ada yang sampai mendiami tempat-tempat yang dianggap keramat untuk mendapatkan angka jitu. Bahkan saat ini pun masih ada para menikmat judi toto gelap atau togel
Itu banyak loh yang datang ke dukun nyari angka. Bahkan ada yang sampai nyesajen di keramat, terus nunda kertas di situ sama pensil, biar nanti si jinnya nulis angka di situ. Banyak terjadi. Salah satunya Baraya KMS dari daerah Majalengka. Dulu pernah datang ke tempat keramat petilasannya Prabu Siliwangi, itu nunda rokok sama kertas. Besoknya ada 4 angka di situ muncul. Gak tahu orang iseng yang nulis, gak tahu memang jin di situ yang usil. Tapi itu memang terjadi. Dulu tempat-tempat keramat itu begitu ramai. Keangkerannya sudah hilang. Harga diri jin pun sudah tergadaikan. Diinjak-injak oleh manusia. Dimintai angka yang akan tembus keesokan harinya. Kuburan, tempat keramat, pohon besar, gua, batu besar, tempat-tempat yang dianggap didiami oleh jin, tempat yang dianggap memiliki keramat, semua didatangi. Orang-orang sudah betul-betul hilang akidah hanya demi mencari keuntungan instan yang belum tentu mereka dapatkan. Teh Yati, narasumber kita yang berasal dari kota Banjar tempat Akang tinggal. Beliau bercerita, di tahun 1992, Teh Yati sudah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Herman. Dia lahir dari pasangan suami istri yang akrab dipanggil Pak Guru Komar dan Bu Nunung. Waktu itu Teh Yati sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Dede, usia sekitar 1,5 tahun. Dan waktu itu pula, Teh Yati ini sedang mengandung anak kedua, usia kandungan 6 bulan. Pak Komar dan Bu Nunung, mereka ini punya usaha warung. Selain buka warung, Pak Komar ini ada yang mempercayai untuk membuka lapak nomor SDSB. Waktu dulu tahun 1992, buka lapak di dekat Baso Ayo di Pasar Banjar. Nah, teman-teman yang dulu di tahun 92 pasti tahulah lokasi Baso Ayo di Pasar Banjar. Itu memang legend banget dah. Sampai saat ini pun masih ada. Nah, Pak Komar ini buka lapak nomor di sana. Agennya kalau di kota Banjar itu ada di Jalan Buntu. Dan nanti disetor si uang pasangan itu ke agen yang di Jalan Buntu, lalu disetorkan ke bos mereka yang ada di daerah Majenang, Jawa Tengah, Cilacap sana. Di depan lapak nomornya Pak Komar, di situ setiap jam 5 sore sampai malam, baik pagi ataupun siang, dijadikan tempat mangkalnya para tukang beca. Nah, tukang beca ini setiap hari ya kerjanya ngerumus, nyari nomor, di sela-sela menunggu para penumpang datang meminta jasa mereka. Setiap hari jam 5 sore Pak Komar membuka lapak SDSB-nya. Bahkan di situ ada berbagai jenis judi lainnya pula, seperti rolet dan sejenisnya. Setiap hari selalu dikerumuni orang-orang yang mau pasang. Bahkan di situ ada komunitas-komunitas yang sengaja berkumpul nongkrong di sana, sekedar sharing, bertukar tentang mimpi-mimpi aneh yang pernah dialami, lalu dirumus sedemikian rupa. Ahli matematika pun dipastikan kalah oleh para perumus nomor togel. Sampai sekarang Akang juga nggak ngerti itu ngerumusnya gimana gitu. Satu saat Yati yang waktu itu lagi hamil 6 bulan, dia ini menunaikan sholat asar. Namun selepas sholat asar masih mengenakan mukena, ditemani oleh sang anak yang berusia 1 tahun itu. Teh Yati, dia berucap lirih, "Ya Allah, saya mohon, saya minta rizki zaman sekarang. Segerakan ya Allah, buat bekal lahiran nanti,
buat bekal si Utun. Ucap Teh Yati. Yang dimaksud rizki zaman sekarang waktu itu yaitu rizki dari judi, SDSB, togel, dan sejenisnya. Lalu selepas mengucapkan kata-kata seperti itu, Teh Yati pun langsung membaca Al-Quran. Dia baca surat Yasin. Namun, pas di bagian ayat ke-82 dari total 83 ayat, ketika membaca ayat ke-82, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Selepas itu, Teh Yati membaca satu balik surat Al-Jin. Lalu meminta, selepas baca surat Al-Jin, lalu meminta, ya Allah, segerakanlah saya minta rizki zaman sekarang untuk bekal anak saya, untuk bekal lahiran si Utun, ya Allah, segerakan, janganlah engkau tunda-tunda. Lalu disambung membaca surat Yasin ayat terakhir. Diulang lagi dari awal, baca lagi Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, al-ayah, seterusnya. Lalu di ayat ke-82 selepas kun payakun, membaca kembali surat Al-Jin, satu balik penuh. Lalu meminta lagi, ya Allah, segerakanlah, berikanlah rizki zaman sekarang untuk bekal lahiran, bekal si Utun. Lalu ditutup surat Yasin ayat terakhir, diulang lagi sedemikian rupa sampai 3 kali banyaknya. Itu semua Yati lakukan atas inisiatifnya sendiri. Nggak ada ajaran, nggak ada ijazah atau dikasih tahu orang, enggak. Itu inisiatif Teh Yati. Nah, anehnya, selepas membaca 3 balik surat Yasin, diselingi dengan membaca surat Al-Jin selepas ayat ke-82, tiba-tiba saja Teh Yati ini merasa ngantuk yang teramat sangat. Mata terasa begitu berat. Kelopak mata hanya ingin tertutup, tak mau terbuka. Dia terus menguap, masih mengenakan mukena, duduk bersimpuh di atas sajadah, masih memeluk kitab suci Al-Quran. Rasa kantuk itu teramat sangat. Teh Yati seperti yang terkena sirep. Tak tahan lagi menahan kantuk, Al-Quran dia simpan di samping sajadah, dan seketika Teh Yati pun tertidur lelap di hamparan sajadah waktu itu. Di dalam tidur lelapnya, Teh Yati mendengar suara serak lelaki tua. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Siapa itu? Lah, ini kan lagi mimpi, pikir Teh Yati. Jadi dalam mimpinya, Teh Yati ini kondisi sadar penuh. Dia sadar lagi mimpi. Waktu itu kan Teh Yati tinggal di rumah mertuanya di dekat Pasar Banjar. Loh, itu siapa yang uluk salam? Terdengar lagi sambil ngetuk-ngetuk pintu. Sampurasun, sampurasun, Nyai, sampurasun. Rampes, ucap Teh Yati menjawab dari dalam kamar. Lalu Yati berdiri. Itu dia sadar masih pakai mukena loh. Ini dalam mimpi. Lantas Teh Yati keluar dari kamar ke ruang tamu, buka pintu. Rampes, siapa aki teh? Ucap Yati. Di depan Yati di balik pintu itu ada seorang aki-aki lelaki tua mengenakan jubah, memakai imamah. Menurut Teh Yati, penampilan aki-aki ini itu layaknya seperti para wali. Itu dalam pemahaman Teh Yati. Asal pakai jubah, pakai imamah dianggapnya sunan, wali gitu kan.
itu kan terpengaruh dari budaya Arab yang memang kebanyakan para ulama dari sana itu mengenakan jubah seperti itu, pakai imamah pula. Ditambah di film-film Wali Songo itu banyak kan sunan-sunan yang mengenakan pakaian orang Timur Tengah. Kecuali Kanjeng Sunan Kalijaga gitu. Dianggapnya nih si aki-aki ini wali sunan sama Teh Yati. Aki teh siapa? Si aki-aki ini tak menjawab, hanya tersenyum saja. Singkatnya, oleh Teh Yati si aki-aki ini pun dipersilahkan masuk ke dalam. Duduk di ruang tamu. Ditanyai kembali oleh Teh Yati. Aki teh siapa? Dari mana? Ada perlu apa? Nyai, aki teh dari Gunung Kelud. Aki kesini, kan Nyai yang manggil-manggil Aki. Makanya Aki datang. Terkejut Yati. Loh, siapa yang manggil-manggil? Si Aki. Kenal juga enggak. Dari Gunung Kelud. Kok jauh banget? Loh, Gunung Kelud kan Jawa Timur loh. Ini datang ke Banjar perbatasan Jabar Jateng. Katanya dipanggil sama Yati. Yati nggak merasa memanggil si aki-aki. Si aki-aki tersenyum seperti mengetahui isi dalam pikiran Teh Yati. Nyai, bukannya Nyai yang manggil-manggil Aki, minta rizki zaman sekarang. Sambil langsung tertawa si aki-aki ini. Loh, kok tahu? Nyai, Aki akan memberi dan mengabulkan keinginan Nyai. Aki akan memberi rejeki zaman sekarang seperti Nyai inginkan. Lalu, si aki-aki ini menunjuk ke arah pintu rumah yang terbuka. Lihat Nyai, lihat ke sana. Yati lantas pandangannya tertuju ke arah yang ditunjuk oleh si lelaki tua yang mengaku berasal dari Gunung Kelud sana. Begitu Yati menatap ke arah yang ditunjukkan si aki-aki ini, tiba-tiba saja di depan itu, di depan rumah yang ditunjuk si aki-aki, di situ ada sebuah panggung. Dan suasana dalam mimpi itu malam hari, kata Teh Yati. Di panggung itu tiba-tiba bercahaya seperti disorot oleh lampu motor. Tuh, lihat Nyai, itu rejeki zaman sekarang untuk Nyai. Yang tiba-tiba saja datanglah sebuah motor. Dan motor itu berjalan tanpa dikendarai oleh manusia. Loh, itu kan bukannya motor si Mang Sarijan, pikir Yati. Yati kenal motor itu. Itu motor Mang Sarijan, tukang ojek langganan suaminya Herman. Tuh, Nyai, lihat di belakang motor itu. Apa Ki? Itu angka di belakang motor, ucap si aki-aki. Lalu Yati pun tertuju ke arah belakang motor yang ternyata di situ ada nomor 4 angka. Nomor di plat. Dan nomor itulah yang disebut si aki-aki rejeki zaman sekarang untuk Yati. Sesuai permintaannya ketika mengamalkan surat Yasin diselingi oleh surat Al-Jin. Awas, jangan berani coba-coba, akibatnya fatal. Yati pun terdiam, menatap tak percaya ke arah motor yang berjalan tanpa pengemudi. Sudah Nyai, itu sudah Aki kabulkan. Sudah Aki ijabah, Aki berikan sesuai permintaan Nyai. Sekarang
Aki teh mau pamit, mau pulang ke Gunung Kelud. Tapi Aki teh minta bekal sama Nyai. Bekal? Bekal apa, Ki? Ya bekal oleh-oleh buat pulang. Waduh. Aki mau apa? Mau minta apa? Nyai. Aki tak minta yang aneh-aneh seperti yang lain-lain. Aki tak perlu sesajen. Aki tak perlu kemenyan. Tak perlu dupa. Tak perlu ayam dan sejenisnya. Aki hanya minta anak piyik burung merpati warna putih. Itu saja sudah cukup buat Aki. Yang langsung si aki-aki ini kembali tertawa. Dan tawanya itu bagi Yati terdengar begitu menakutkan. Yang selepas tertawa dan mengatakan meminta anak burung merpati warna putih, si aki-aki itu lantas menghilang dari pandangan Yati. Yati pun langsung terbangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dah bener yang tadi teh mimpi, tapi kok kayak nyata. Ini juga masih pakai mukena, ucap Yati. Dia bangun masih dalam posisi di atas hamparan sajadah. Ya Allah, mimpi tadi kenapa begitu nyata? Nomor itu pun masih Yati ingat di kepala. 2783, 4 angka. Ya Allah, apa benar nomor itu rejeki zaman sekarang yang dikasih sama si aki-aki? Tapi siapa aki-aki itu? Dari Gunung Kelud. Kok bisa? Pikir Yati. Jangan-jangan itu hasil dari membaca surat Yasin diselingi surat Al-Jin. Apa betul dari itu? Pikir Yati. Yati ini berusaha mencerna mimpi yang begitu aneh tapi nyata. Yati tersadar dari pemikirannya ketika mendengar suara anak pertamanya. Yati pun lantas membuka mukena yang dia kenakan, langsung beberes di kamar di rumah sebelum menunggu kedatangan suaminya. Namun sampai jam 5 sore suaminya ini belum kunjung datang pula. Akhirnya Yati pun pamitan kepada ibu bapak mertuanya mau main ke rumah sang kakek. Ibu bapak mertuanya pun mengizinkan. Yati yang sedang hamil 6 bulan itu berjalan kaki sambil menuntun anak pertamanya. Berjalan begitu santai ke rumah sang kakek yang memang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Teh Yati. Teh Yati tinggal di rumah mertua di dekat Pasar Banjar. Nah, kalau kakeknya itu lewat Cirowas di Gang BM Jelat. Orang Banjar pasti tahu nih. Nah, Yati pun menuju ke rumah sang kakek. Tiba di rumah sang kakek, Yati beruluk salam. Assalamualaikum. Aki di rumah enggak? Teriak Yati dari luar. Tak lama terdengar yang menjawab dari dalam suara seorang perempuan yang ketika pintu terbuka ternyata itu adalah ibu dari Yati. Mah, kok mama di sini? Iya, emak teh di sini. Bapak kamu kan biasa lagi di lapak sekarang. Jualan nomor. Oh iya, si Aki ada, Mak? Ada. Masuk saja ke dalam. Tumben kamu kesini jam segini. Iya, Mah. Ada perlu sama si Aki, ucap Yati. Yati pun masuk ke dalam rumah. Tak lama, sang kakek keluar dari kamar. Incu Aki. Ada apa, Yati? Aki, jadi kaget gini. Kamu datang ke sini tiba-tiba nyariin Aki. Ada apa? Ucap Aki Madroji, kakeknya Teh Yati.
Yati pun duduk di ruang tamu, diikuti oleh ibunya dan sang kakek juga. Nah, di sini Teh Yati pun cerita. Gini Ki, tadi selepas asar teh Yati kan ngaji Ki. Yati ketiduran, mimpi. Mimpi apa kamu? Gini loh Ki, Yati teh mimpi ada aki-aki yang ngakunya dari Gunung Kelud. Dia datang bertamu. Nah, si aki-aki ini bilang kalau dia itu datang dipanggil sama Yati. Katanya ngasih rejeki zaman sekarang. Yati pun terus menceritakan kisahnya sampai selesai. Maksud kamu teh, si aki-aki itu datang ke mimpi ngasih nomor? Iya Ki, ngasih nomor. Ini nomornya Ki. Disebutin sama Teh Yati yang langsung ditulis sama Aki Madroji di dinding. Waduh, 4 angka ini mah Yati. Kalau dipasang tembus semua, gede nih dapetnya. Jangan salah loh, dulu gak pandang umur, anak muda, setengah baya, aki-aki 7 mulut ikut pasang nomor juga. Pokoknya gak kenal umur, gak kenal status sosial, semua juga main judi. Karena memang dilegalkan oleh pemerintah. Iya Ki, 4 angka Ki. Kalau misalnya dipasang, pasti dapatnya gede. Yati nantinya punya bekal buat lahiran si Utun. Tapi Yati teh takut Ki. Takut kenapa Yati? Itu Ki, si aki-aki yang dari Gunung Kelud, dia minta honor, minta bagian. Bukan Ki, dia itu minta sebagai upah buat bekal dia pulang ke Gunung Kelud. Dia itu minta anak burung merpati putih. Nah, itu Ki yang bikin Yati ketakutan. Anak burung merpati putih ya berarti anak Yati. Antara si Dede sambil nunjuk ke anaknya, atau si Utun yang dalam kandungan ini Ki. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya Yati. Ya sudah, jangan kamu pasangi. Jangan ya. Jangan karena uang nanti kamu kehilangan anakmu. Jangan, bahaya, ucap Aki Madroji. Yati pun mengangguk karena memang dalam hati dan pikirannya ada rasa takut. Gak mungkin ngasih cuma-cuma tanpa imbalan yang nyata. Dan berdasarkan penafsiran Yati ataupun Aki Madroji, yang disebut anak burung merpati putih, ya anaknya Yati, anak yang pasang nomor nanti. Kalau nggak si Dede, ya si Utun. Itu yang dipercaya Yati dan kakeknya saat itu. Singkat cerita, keesokan paginya, Yati pun main ke rumah ibu dan bapaknya. Tiba di rumah, Yati bertanya, "Bu, udah cerita belum sama si bapak?" "Cerita apa?" "Itu loh, masalah nomor yang kemarin waktu di rumah si Aki Madroji." "Belum. Emang kenapa?" "Mau cerita sama bapak," ucap Teh Yati. Ibunya pun hanya mengangguk tersenyum saja. Pak, sini Pak." Gupa Yati ke sang bapak. "Ada apa Neng?" "Ini Pak, Yati teh kemarin mimpi, bahkan udah cerita sama Aki, sama si ibu juga waktu di rumah Aki kemarin." "Mimpi apa?" "Itu Pak." Yati pun cerita perihal aki-aki yang ngasih nomor ke Yati. "Aduh, jangan atuh Neng. Walaupun itu nantinya nomor keluar, Bapak mah nggak mau pasang. Bisa-bisa nanti Bapak kehilangan kamu atau si Dede cucu Bapak. Amit-amit. Gak mau ah." "Iya Pak, makanya Yati juga ragu, takut Pak." "Ya sudah, jangan dibahas-bahas lagi," ucap si Pak Komar. Nah, sore harinya Pak Komar pun berangkat ke lapak jam 5 sore waktu itu. Buka lapak di samping Bakso Ayo. Jualan
SDSB, nomor, rolet dan sejenisnya. Nah, di situ kan para tukang beca yang memang mangkal tiap hari pada rame langsung ngepung lapaknya Pak Komar. Nomor hasil motret, nomor hasil nanya ke orang gila, nomor hasil nyatet plat nomor mobil atau motor yang kecelakaan, nomor hasil nanya ke anak-anak, bahkan ada pula nomor yang katanya hasil minta ke dukun. Dan lebih parah, ada yang pasang nomor buntut 2 angka, itu hasil ngerok perut kodok. Kodok buduk, dikerok perutnya, lalu dibaluri minyak misik hitam, dikerok lagi sampai lecet. Sampai samar-samar muncul seperti angka. Itu bukan angka, itu luka bekas kerokan. Tapi ya orang zaman dulu begitu percaya, karena keluarnya itu dari dukun. Datanglah nih salah satu tukang beca langganannya Pak Komar, yang biasa mengantar Pak Komar setor uang taruhan ke daerah Jalan Buntu, yang nantinya disetorin tuh ke daerah Majenang. Namanya Mang Udin. Mang Udin datang nyamperin ke Pak Komar di tengah para pengayuh beca dan orang-orang sedang sibuk ngotret nomor. Jadi banyak kerumunan tuh, sampai 2-3 riungan di pinggiran jalan. Aduh, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Dari mana, Din? Biasalah Pak Guru, nyari duit, tapi ya sepi Pak Guru, ucap Mang Udin berkeluh kesah ke Pak Komar. Jadi di situ Pak Komar ini akrab dipanggil Pak Guru, guru togel, guru nomor. Pak Guru, ada nomor jitu nggak Pak Guru? Nomor jitu? Nomor apaan? Ya itu Pak Guru, SDSB. Ada nggak nomor jitu Pak Guru? Kasihan saya Pak Guru. Coba Pak Guru bayangin, saya sekarang lagi kesusahan. Anak yang pertama lagi butuh biaya buat sekolah. Anak yang kedua yang baru setahun setengah, tadi pagi teh ngamuk pengen beli mainan, sedangkan uang gak ada Pak Guru. Utang banyak, di warung bon udah numpuk. Seharian narik Pak Guru, lihat nih, cuman dapat duit 20.000. Ucap Udin mengeluh ke Pak Guru. Tolong atuh Pak, Bapak makan orang-orangnya bandar. Siapa tahu atuh Pak, kasih bocoran. Ada nggak nomor jitu yang mau keluar besok Pak? Waduh, Din, gak ada atuh yang kayak gitu mah. Bapak juga nggak tahu nomor berapa yang keluar besok. Walau Bapak yang nerima pasangan, itu mah urusan dari atas, dari pusat. Aduh, gimana tuh Pak? Tolongin saya lah Pak. Nih, lihat Pak, sambil nyodorin duit 20.000. Seharian Pak cuma dapat segini. Buat makan aja pasti kurang Pak. Tolonglah Pak, saya ini orang susah. Pak Komar pun terdiam. Lantas ingat nomor dari mimpinya Yati, anaknya itu. Gini Din, ada sebenarnya nomor 4 angka, ucap Pak Komar. Tapi ngomongnya ini agak bisik-bisik nih, takut kedengaran sama yang lain. Oh, malah repot nanti kan pada rebutan. Ah, yang bener Pak, Bapak dapat dari mana? Gini Din, si Yati anak saya itu mimpi dikasih nomor sama aki-aki dari Gunung Kelud. Nih nomornya. Tapi nggak tahu bakalan keluar atau enggak. Nggak tahu juga itu nomor jitu atau cuma halusinasi si Yati. Wah, mana Pak, mana? Langsung disebutin tuh sama Pak Komar. Wah, ini mah pasti bakal tembus nih Pak. Ya terserah kamu Din. Kalau mau dipasang ya tinggal pasang aja. Tapi jangan banyak-banyak. Takutnya nanti nggak keluar. Duit kamu yang ada malah hilang. Jadi dinasehati nih sama Pak Komar, jangan masang gede-gede. Ah, gak apa-apa Pak Komar. Ini aja nih. Ini saya pasangin semua. Ini semua, Din? Iya Pak, nggak apa-apa. Saya yakin ini nomor pasti keluar Pak. Kalaupun enggak ya mungkin belum rezeki saya Pak.
Yakin, Din? Nih uang 20.000 mau dipasangin semua ke nomor? Iya, Pak. Yakin, Pak? Udah, Pak. Pasang nomor itu aja. Langsung tuh dipasangin sama Pak Komar. 20.000 duit si Udin. Lah, Din, terus kamu pulang gimana? Uang kamu kan sudah habis. Gak apa-apalah, Pak. Di rumah masih ada sekilo beras. Cukuplah buat makan malam ini. Ucap Udin yang waktu itu selepas pasang nomor langsung pamitan ke Pak Guru pulang ke rumah tempat tinggalnya. Singkat cerita, Pak Komar ini sebenarnya nggak yakin tuh nomor bakal keluar. Tapi ya dasar si Udin punya keyakinan kuat, dipasang 20.000, ya mau gimana lagi. Toh Pak Komar kan udah ngasih nasihat ke si Udin. Nah besoknya kayak biasa nih, jam 5 Pak Komar ini datang ke lapak. Langsung buka warung lapak nomor di sana. Nah, tak berselang lama datang orang nih, utusan dari agen yang ada di Jalan Buntu. Pak Komar, ini nomor yang keluar hari ini, yang pasangan kemarin. Oh iya, langsung diterima sama Pak Komar. Begitu Pak Komar melihat ke arah nomor yang keluar, Pak Komar pun terkejut. Ini teh bener, Kang? Iya, Pak. Memang kenapa? Ada yang pasang nomor itu? Aduh, bener-bener ini mah menang milik gede ya masih Mang Udin. Dapat rezeki gede ini mah nih, ucap Pak Komar. Karena ternyata nomor yang dipasang Udin dari hasil mimpinya Yati itu betul-betul keluar. Pasang 20.000, waktu itu 4 angka, dapat 10 juta tahun 92. Gede loh. Kalau sekarang ya mungkin sekitar 100 jutaan. Lawong motor aja dulu harganya cuma 3 juta lebih. Ereking aja cuma 3,5 tahun 92 tuh. Rata-rata motor di harga 3 juta, 2 jutaan. Motor baru ya, bukan bekas. Itu tahun 92 sebelum moneter di 98. Di masa kepemimpinannya Pak Harto. Dilengsarkan, reformasi, 98, hancur ekonomi kita. Tak lama, si orang yang ngasih nomor tadi, yang orang utusan agen, itu langsung pamitan. Selepas perginya si orang agen ini, Udin datang itu bawa beca ngebut katanya. Saking senangnya dapat info di radio, nomornya keluar. Pak, alhamdulillah Pak, keluar, oi. Dari kejauhan tuh, udah teriak-teriak. Itu beca ngebut udah kayak motor. Ampe-ampe mau dabrak temen-temennya di pangkalan. Atuh Din, hati-hati Din. Ada apa sih Din? Kayak seneng banget. Aduh, alhamdulillah, nomor saya yang kemarin dipasang teh keluar. Keluar. Pak, beneran kan Pak, keluar Pak? Iya Din, nomor yang kamu pasang keluar, ucap Pak Komar yang dalam hati, aduh, ini nomor keluar. Mudah-mudahan aja gak ada apa-apa sama si Udin, pikir Pak Komar. Agak takut nih Pak Komar. Takut anaknya si Udin mati. Ya udah Pak, ini teh berapa saya dapatnya Pak? Din, ini kamu pasang 20.000, dapatnya 10 juta Din. Alhamdulillah ya Allah, rezeki anak-anak, alhamdulillah. Pak, terus ini kapan uangnya bisa diambil? Ya sekarang, yuk sekarang kita ke Jalan Buntu, ajak Pak Komar. Yuk Pak, saya anter, gratis Pak, nggak usah bayar. Ini makan memang mau jemput duit kamu, Din. Yuk ke sana, ucap Pak Komar. Langsung datu ke Jalan Buntu, ke bos yang ada di Banjar, bos togel. Nah, sampai di Jalan Buntu, Udin langsung menerima gepokan uang senilai 10 juta. Wih, senangnya bukan main si Udin. Udin langsung nganterin balik Pak Komar ke lapak. Pak, ini mah sebagai ucapan terima kasih buat Neng Yati, buat bekal lahiran nanti, ngasih segepok duit tuh. Ya lebih dari 1 jutaan lah ke Pak Komar. Ah, jangan Din, gak usah. Itu mah rezeki anak istri kamu. Gak usah, buat kamu semua Din, kata Pak Komar. Pak Komar takut dong kalau nerima tuh duit, nanti cucunya mati. Bener ini teh Pak, Bapak nggak mau? Gak usah, itu memang sudah rezeki kamu.
Yati mah alhamdulillah lah, insya Allah berkecukupan hidupnya. Itu buat kamu saja, Din. Alhamdulillah, Pak. Saya pamit dulu, Pak. Langsung balik tuh si Udin. Gak mangkal lagi malam itu. Orang-orang di situ pun pada ribut. Gak nyangka Udin bisa tembus 4 angka. Nah, esok harinya Udin kembali datang ke pangkalan jam 5 sore. Tapi bukan naik beca, naik motor baru nih si Udin. Sambil senyum-senyum menemui Pak Komar. Alhamdulillah Pak Guru, uang 10 juta teh yang kemarin saya beliin motor. Sekarang mah saya mau berhenti narik beca. Beca mah mau diistirahatin di rumah. Sekarang mah saya mau ngojek Pak Guru. Alhamdulillah Din, syukur kalau gitu. Iya Pak Guru, alhamdulillah. Makasih banget gitu ya sama Teh Yati. Wasilahnya Teh Yati, saya teh bisa berubah kayak gini. Alhamdulillah hutang di warung udah pada lunas. Bayaran anak ke sekolah udah dilunasin juga Pak Guru. Bahkan sekarang istri saya juga sudah berhenti nyerocos tiap hari. Udah berhenti ngomel-ngomel gara-gara nggak ada duit Pak Guru. Alhamdulillah Din, syukur, ucap Pak Komar. Sekarang kamu mau pasang, Din? Iyalah Pak Guru, mau pasang. Siapa tahu aja nomor ini jitu lagi kayak kemarin Pak Guru. Ini nomor saya dapat dari orang gila waktu tadi ketemu di jalanan Pak Guru. Saya tanya, Mang, sabaran nomor 27 katanya Pak Guru. Saya pasang 2 angka aja Pak Guru. Pasang nomor buntut, ucap si Udin. Pak Komar hanya geleng-geleng kepala. Walaupun Pak Komar buka lapak SDSB, tapi dia sendiri nggak pernah pasang. Dia nggak mau ngasih makan istrinya dari hasil pasang nomor. Ya walaupun dia kan dapat duit dari jualan nomor juga. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari, pasca Udin dapat duit dari SDSB, wasilah nomor dari Mimpi Yati. Pak Komar mulai heran. Loh, ini kok si Udin masih baik-baik aja? Gak ada masalah apa-apa. Aduh, sayang. Kenapa dulu gak saya aja yang pasang? Ucap Pak Komar. Sampai keluh kesah Pak Komar itu terdengar oleh orang-orang yang lagi ngerumus nomor. Ada apa Pak Guru? Gak ada apa-apa. Gimana? Udah ada nomornya? Belum Pak Guru, bentar lagi. Ini nih, sio anjing sama sio monyet Pak Guru. Jadi berapa ya kalau dikawinin? Ucap si yang lagi ngerumus. Pak Guru Komar hanya tersenyum saja, walau dalam hati merasa menyesal. Karena melihat si Udin masih baik-baik aja. Tahu gitu mah dipasang sendiri. 10 juta loh, lumayan. Yati lahiran ada bekal. Bisa buat nambah modal usaha juga, pikir Pak Komar. Malam harinya pulang dari lapak jam 9 malam, Komar pun cerita ke istrinya. Mah, si Udin loh mah. Si Udin yang pasang nomor dari si Yati. Iya, itu si Udin tukang beca langganan bapak. Kenapa ya mah? Nggak kita aja dulu yang pasang. Loh, emang kenapa Pak? Ya lihat, udah 5 hari sampai sekarang si Udin masih baik-baik aja. Gak ada yang kecelakaan, gak ada yang mati, gak ada yang sakit. Kenapa kita yang gak pasang? Padahal kalau kita yang pasang, wah, kan lumayan mah. Iya Pak, tuh istrinya si Udin tiap hari belanja ke sini aja ke warung, itu gede terus. Bahkan baru kemarin tuh istrinya si Udin habis beli emas dari toko Sangkuriang. Itu toko Sangkuriang, toko emas yang hingga saat ini pun masih ada di Pasar Banjar. Habis beli emas dari sana loh Pak. Itu hasil SDSB. Iya ya Pak. Kenapa kita yang nggak pasang? Tapi ya mungkin memang itu rezekinya si Udin Pak. Iya sih, tapi ya sayang aja Mak. Ucap Komar. Nah besoknya Komar pun cerita pula ke Yati. Nah di sini Yati sampai manyun-manyun, misuh-misuh. Tuh kan,
Coba kalau dulu Yati yang pasang, mungkin Yati teh udah ada buat bekal lahiran si Utun. Bapak mah, kan bapak teh takut. Seperti kata si Aki Madroji, nanti kamu bisa-bisa kehilangan si Dede atau si Utun. Tapi Pak, itu si Udin biasa-biasa aja, nggak kenapa-napa. Ya itulah, mungkin memang bukan rezeki kita, ucap Pak Komar. Mencoba menghibur dan menenangkan Yati. Apa perlu ya Pak, Yati ngulang lagi cara yang sama, baca surat Yasin diselengi sama surat Al-Jin? Janganlah. Itu kan takutnya malah jadi dosa, karena nggak ada tuntunannya. Iya sih Pak, ya udahlah Pak, nggak apa-apa, ucap Yati waktu itu. Nah, hari-hari pun berlalu nih. Belum ada kejadian aneh apapun nimpa si Udin. Makin nyesel Pak Komar dalam hati. Sampai akhirnya di hari ke-15 pasca si Udin pasang 4 angka. Waktu itu malam hari selepas tutup lapak, Pak Komar ini langsung ke pangkalan beca dan pangkalan ojek di sana. Assalamualaikum. Kang, si Udin mana? Pak Guru mah, masa atuh sama ojek langganan teh? Memangnya Pak Guru gak tahu? Gak tahu? Gak tahu apa? Pak Guru. Pak Guru, si Udin teh kemarin habis kemusibahan. Kena musibah. Innalillahi. Musibah apa? Tanya Pak Guru Komar. Itu loh Pak, kemarin si Udin itu bonceng anaknya yang kecil loh Pak, yang 1,5 tahun. Cuman ngedadak si anaknya ini pengen duduk di depan. Nah, lagi bawa motor si Udin, tiba-tiba dari arah depan itu ada mobil hitam melaju kencang. Si Udin banting setir ke kiri Pak. Cuman sayang ban motornya masuk lobang. Anaknya itu terpental Pak. Udin jatuh di pinggir jalan, anaknya terpental ke tengah. Mati Pak, dilindas sama mobil hitam, laknya pecah. Hah? Yang bener kamu teh? Iya Pak, masa saya bohong? Alhamdulillah ya Allah Gusti. Ternyata Gusti teh masih sayang sama saya. Alhamdulillah. Pak Komar teh udah gelo mungkin ya. Gila kali ya. Masa orang mati alhamdulillah? Pak, eling Pak, nyebut. Ucap tukang becak di sana. Itu Pak Komar saking senengnya denger anak si Udin mati, dia nyium-nyium ding-ding. Alhamdulillah Gusti, alhamdulillah. Kalau aja saya yang pasang, mungkin si Dede yang mati. Ucap Pak Komar. Lah orang-orang di situ kan jadi bingung mendengar ucapan Pak Komar. Pak, Bapak teh kenapa? Nyebut Pak eling Pak. Perlu kalian tahu nih. Tahu nggak asal usul nomor yang dipasang sama si Udin? Loh, memangnya kenapa Pak? Begini, itu nomor didapat sama Yati anak saya. Hasil dari mimpi. Selepas baca surat Yasin diselingi sama surat Al-Jin. Sampai 3 balik. Didatangi aki-aki ngasih nomor rejeki zaman sekarang. Nah, nomor itu yang dipasang sama si Udin karena saya dan keluarga takut minta tumbal. Astagfirullahaladzim, Pak. Kalau gitu mah atuh, itu pesugihan, Pak. Itu pesugihan surat Yasin. Ucap kompak para tukang ojek dan tukang becak di pangkalan malam itu. Iya Pak, itu teh bener. Itu pesugihan surat Yasin Pak. Berarti anaknya si Udin teh memang bener jadi tumbal Pak. Soalnya ada yang aneh. Ucap seorang tukang becak, kawan si Udin. Loh, Jang. Aneh gimana Jang? Tanya Pak Komar. Gini loh Pak. Waktu kejadian kecelakaan kemarin, pas anaknya si Udin kelindas sama mobil hitam,
Itu aneh, Pak. Karena orang-orang di sekitar tempat kecelakaan gak ngeliat ada mobil sama sekali. Yang ngeliat mobil hitam itu cuma si Udin, Pak. Astagfirullahaladzim. Terus, tapi bener itu. Pecah, hancur, Pak. Hancur. Caosnya aja sampai berserakan di tengah jalan, Pak. Ya Allah. Terus, itu dilindas apa? Gak tahu, Pak. Kita semua gak ada yang ngeliat mobil sama sekali di lokasi kejadian. Yang jelas, Pak, selepas tahu dari Bapak kalau nomor yang dipasang itu hasil dari pesugihan surat Yasin, itu saya yakin, Pak, kalau yang ngelin kepala anaknya si Udin, itu pasti setan yang jemput tumbal. Merindinglah seketika semua orang yang ada di sana. Amit-amit, amit-amit. Pantesan atuh ya Pak Guru sampai nyebut alhamdulillah. Kalau enggak, kalau Pak Guru yang pasang, mungkin cucunya anak si Teh Yati yang kayak gitu. Iya ya, kasihan si Udin. Nah di situ Pak Komar pun buru-buru pulang. Setibanya di rumah, Pak Komar cerita ke istri dan Yati anaknya yang kebetulan menginap malam itu. Yati yang selepas mendengar cerita kalau si Udin anaknya mati jadi tumbal, dia pun sedikit merasa bersalah. Karena kan yang mimpinya itu dia. Sudahlah, tenang, itu bukan salah kamu. Mungkin memang sudah nasibnya si Udin. Tapi Pak, saya jadi tak takut, Pak. Sudahlah, kan tumbalnya sudah diambil. Yang penting harus kamu jadikan pelajaran. Kalau mau membaca Al-Quran atau membaca doa dan wirid apapun, jangan diniati dengan hal-hal yang tak sesuai dengan aturan agama. Niatkan saja untuk beribadah, jangan minta yang macam-macam. Buktinya kan nyata. Kamu minta nomor, minta rezeki zaman sekarang, yang datangnya malah jin. Aki-aki yang dari Gunung Kelud itu, pasti itu jin kafir yang tak sengaja lewat dan mendengar doa kamu. Hati-hati Yati, hati-hati. Yati pun mengangguk paham. Dan menurut pengakuan Teh Yati, semenjak kejadian itu, sampai sekarang nih, udah hampir 32 tahun, Teh Yati kalau baca Quran atau baca wirid apapun, dia ini nggak pernah mau minta yang macem-macem. Dia takut akan kejadian lagi seperti dulu di tahun 92 yang hampir merenggut nyawa. Yang pada akhirnya Yati dan keluarga selamat, tapi Udinlah selepas mendapatkan uang 10 juta dari nomor yang dia pasang, dia kehilangan anak yang paling Udin cintai. Nah, itulah sebuah kisah yang dituturkan langsung oleh Teh Yati. Kisah nyata yang betul-betul terjadi, bukan karangan atau hasil imajinasi. Itu pengalaman nyata Teh Yati dan banyak saksi yang masih hidup hingga saat ini. Jadikan pelajaran buat kalian semua. Apabila beribadah, sholat, dan segala jenisnya, baca Quran ataupun apa, niatkanlah untuk ibadah. Urusan duniawi sudah Allah berikan. Ibadah khusus yang disebut sholat hajat. Mintalah di situ, di sholat hajat, sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan, yang sudah disunahkan. Jangan mengulangi hal sama seperti yang pernah dialami oleh Teh Yati.